Ini pelayanan saya pertama. Saya sakit, tapi Tuhan sembuhkan, dan ini pelayanan saya pertama. Sungguh apa yang tema pada malam hari ini, trust in God, itu yang saya alami, dan sungguh Tuhan tidak tinggalkan mereka yang percaya dan berharap kepadanya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 12b berkata begini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kita umat Tuhan harus yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta kita. Dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam keadaan sehat ataupun sakit, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kadang-kala kalau kita susah, pandemi, kalau sakit, kita rasa, Tuhan gak ada sama kita. Kayaknya dia jauh banget. Sesungguhnya tidak. Dia tidak biarkan kita. Semenit pun tidak, sedetik pun tidak. Dia menyertai kita. Dia melatih kita untuk menjadi kuat di dalam Dia. Mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan. Pertama saya bahas tentang Dia dulu. Kepada siapa sih yang kita percaya? Yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan. Dialah pusat kehidupan kita, karena Allah Tritunggal itu yang kita kenal dalam nama Yesus. Kan murid-muridnya bertanya, kami mau melihat Bapa. Yesus berkata, jika engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Allah Bapa. Dia adalah pusat iman kita, kehidupan kita, dan percaya kita. Amin. Saya sungguh bersyukur karena Tuhan itu terlalu amat sangat baik. Kita harus kenal dulu Dia yang kita percaya dan apa yang Dia buat kita sekalian. Kita lihat sama-sama di Injil Lukas 22, di mana 42 berkata, ketika Dia berada di Getsemani, Dia begitu takut sekali. Jadi kalau saudara berada dalam keadaan takut, kenapa Tuhan turun di bumi ini? Untuk merasakan apa yang kau rasakan. Tuhan pernah takut. Jadi kalau saudara takut, kalau saya takut, saya percaya pada Tuhan. Karena ketakutan itu datang, jangan pikir Tuhan tidak takut, pastor tidak takut, suster tidak takut. Kita manusia biasa. Ada masa-masanya di mana kita takut. Apalagi pada masa pandemi, ada takut-takut, macam-macam bentuk takut. Tapi kita lihat, kita ambil contoh dan teladan. Tuhan masuk di dalam ketakutan kita. Dan Dia paling mengerti orang yang takut karena Dia pernah alami apa yang saudara dan saya alami. Di dalam ayat 42 daripada Lukas 22 berkata demikian, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu jadilah. Jadi Tuhan itu Dia menempatkan diri, Dia sungguh persembahkan kehendaknya. Apa yang gagal pada Adam pertama? Adam pertama dia jual kehendaknya. Hawa hanya berkata, cobain dong. Dia bilang, kan buah yang dia ikutin kehendak dia, tapi Yesus rebut dan Yesus memberikan kepada saudara dan saya kehendak Dia. Bukan jadi kehendak kita, tapi kehendak Bapa yang Dia lakukan. Kita punya banyak kehendak. Ada kehendak kita dan kita maunya begini. Menurut pendapat saya maunya begini. Tapi mari kita belajar
yang kita lakukan bukan kehendak kita, tapi kehendak Bapa. Itu yang kita lakukan. Dan ketika dia begitu takut, firman Tuhan berkata, dia sangat-sangat takut. Pada ayat 43 berkata, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, secara medis dapat dibuktikan orang yang stres luar biasa, orang yang takut luar biasa, peluhnya bisa berubah menjadi darah. Secara medis ini dapat dibuktikan, dan Yesus lakukan ini bagi saudara dan saya. Dia Allah yang Maha Kuasa, tapi dia kosongkan dirinya. Dia jadi 100% manusia, sekalipun dia 100% Allah, tapi dia menjadi 100% manusia. Dia berada dalam ketakutan. Jadi kalau saudara takut, ada masa-masa yang membuat saudara takut, ingat, Yesus pernah takut. Yesus pernah berada pada posisi saudara, sehingga dia paling mengerti kalau kita takut. Barusan ini 2 bulan lalu, saya kena stroke, light stroke. Saya ke dokter, wah ini tangan kok nggak bisa gerak, maksudnya berat, kaki melangkah kok nggak bisa, mulut saya mau ngomong pel, wah saya something wrong with me. Dokter pun langsung ditelepon, dia mau tutup prakteknya, saya mau datang. Dan saya tinggal di Kemayoran, dokter saya di mitra keluarga Kemayoran, jauh kan, jauh banget. Tapi puji Tuhan, Tuhan makanya Tuhan ada beserta kita. Jangan pikir kalau kita sakit, kalau kita susah, Tuhan tidak ada. Tuhan ada bersama dengan kita. Perjalanannya cepat karena tidak macet. Ketika saya diperiksa semuanya, dokter bilang tidak boleh pulang lagi, harus masuk rumah sakit karena harus diobservasi. Dan saya 8 hari berada di rumah sakit. 8 hari, hari ke-9 saya baru keluar. Saya di MRI, di CT scan, di USG, seluruhnya diperiksa. Kesimpulannya adalah pembuluh darah saya mau tutup, karena kan darah kental, mau tutup. Puji Tuhan, terbuka itu, sehingga tidak fatal. Ya, saudara lihat saya sehat, kaki saya bisa gerak, tangan saya bisa gerak, mulut saya tidak pendek. Itu karena kemurahan, rahmat, amazing grace yang Tuhan berikan kepada saya. Bukan saya lebih baik daripada orang lain, tidak. Bukan karena saya berjasa, tidak. Tapi anugerah besar daripada Allah. Saya sehat, Tuhan pulihkan saya, dan tidak ada bekas-bekasnya. Saya sangat bersyukur, karena itu cuma sebentar aja, cuma sebentar. Karena kan buka lagi, cuma sebentar. Tapi dokter berkata saya harus istirahat. Makanya ketika saya sakit, saya pulang ke rumah, saya batal pelayaran, saya istirahat. Hampir 2 bulan kali ya saya istirahat. Nah ini pertama kali saya melayani. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Dia pulihkan saya. Ketika saya takut, ada takutnya tuh. Nah, karena harus masuk MRI itu ngeri banget. Itu kayak masuk peti gitu, masuk di dalam gitu. Kemudian kan gelap, diikat. Saya tutup mata saya. Tapi yang melayani saya berkata demikian, Ibu, jangan bergerak ya 45 menit kurang lebih di dalam. Tidak boleh bergerak, karena kalau bergerak nanti mesti pulang lagi. Jadi begitu saya masuk, saya ingat apa firman Tuhan yang saya hafal. Saya sebut firman Tuhan terus selama 40 menit, 45 menit. Saya tidak rasa, karena yang saya ngobrol sama Tuhan, saya bergaul karib sama Tuhan, saya sebut janji-janjinya, saya berdoa bukan menurut kehendakku, tapi apa yang tercatat. Saya berkata kepada Tuhan, tubuhku ini adalah bait Allah.
dan Roh Allah diam di dalam tubuhku ini. Di dalamku ada Roh Kudus yang membangkitkan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Roh yang sama ada di dalam saya. Saya berkata, Tuhan, tubuhku ini adalah milikmu. Bukan di dalam aku ini ada Kristus yang hidup di dalam aku. Dan saya terus-menerus berkata, di dalam Kristus saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sehingga takut itu hilang. Karena yang saya sebut adalah janji Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji, firman Tuhan berkata apa? Firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia kepadaku, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dengan apa yang Ku suruh kepadanya. Jadi semua firman Tuhan yang saya sebut, saya ingat tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena firman Tuhan ini adalah Yesus Kristus. Dia tidak, apa yang dia janji pasti dia genapi. Dan saya bersyukur. Bayangkan di dalam MRI itu saya masuk ke gelap kan, kemudian ada bunyi-bunyian, aduh nggak tahu apa tuh, semuanya ribut banget. Tapi heran, takut itu hilang. Kenapa? Karena saya ngobrol sama Tuhan. Saya ngobrol dengan janji-janji Tuhan. Saya berharap, I trust you God. Saya terima kasih kepada Tuhan. Tuhan itu baik, teramat sangat baik, terlalu baik. Kan di sini dia katakan bahwa peluhnya berubah menjadi apa? Darah. Dan diteteskan ke tanah. Bukankah saya terbuat dari tanah belaka? Satu tetes darah anak domba Allah cukup bagi saya untuk memulihkan saya. Saya percaya, I trust you God. Saya percaya, saya berharap padamu. Kasih karunia daripadamu ada di atas aku. Saya bersyukur Tuhan itu baik, amat baik, sangat baik. Saya berterima kasih pada Tuhan bahwa hafal ayat, renungkan ayat, hayati ayat, dan Tuhan ada. Kenapa Tuhan takut sekali mau minum cawan ini? Kenapa? Sampai mesti malaikat turun untuk jaga dia karena dia ketakutan. Kenapa dia takut? Karena di dalam cawan itu ada apa? Ada dosa, ada kutuk, ada sakit penyakit, ada kemiskinan, ada kegagalan, ada kemunafikan. Semua dosa yang dibuat oleh manusia ada di dalam cawan itu. Dan dia harus minum. Kalau minum kan jadi satu, gak bisa keluar lagi, udah jadi satu. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita, supaya kita dapat didamaikan dengan Bapa di dalam surga. Itu dia buat untuk kita. Makanya dia ketakutan. Bayangkan, dia adalah kudus, sungguh maha kuasa. Dia ambil semua dosa kita, dia ambil semua kutuk kita, dia ambil semua sakit penyakit kita, dia ambil semua kemiskinan kita, kegagalan kita, kemunafikan kita. Di dalam cawan itu ada apa? Ada HIV, ada COVID, ada kanker, ada apa saja. Dia tidak pernah berdosa, dia tidak pernah berzina, tapi dia harus minum itu. Dan di atas kayu salib dia mati sebagai orang terkutuk, orang penjahat. Dia mati di antara dua penjahat, dan dia ada di tengah-tengah. Semua kejahatan yang kita buat, semua kemunafikan, semua kesombongan, semua keangkuhan, semua yang kita buat, dia ambil semuanya. Makanya dia berkata, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat itu Bapa tidak bisa mendekati pada yang terkutuk, yang dosa. Dia harus tanggung sendiri, membayar lunas di atas kayu salib seorang diri, supaya saudara dan saya di dalam Kristus kita diselamatkan karena Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Coba salam sama temanmu di sebelah dan berkata, profesia kita sekarang adalah orang benar. Salam dulu. Profesia bukan karena kita baik, bukan karena kita berjasa, bukan karena amal dan perbuatan kita, sama sekali tidak, tapi semata-mata pengorbanan Yesus yang membuat saudara dan saya, kalau kita berseru kepadanya, ya Aba ya Bapa, dia dengar. Ingat para murid, mereka menyeberang, mereka ambil alih, kemudian Tuhan Yesus tidur. Yang ngapain? Mereka tentu berkata, minggir, kita lebih tahu soal laut melaut, soal nelayan tangkap ikan, mereka lebih tahu. Jadi Yesus, mereka tidak perlu dia tukang kain. Tidak, apa Tuhan Yesus buat? Dia tidur. Tapi ombak gemuruh, storm datang, badai datang, dan apa yang dikatakan mereka? Mereka cedok terus. Aduh, makin banyak air masuk, makin mau tenggelam mereka, menurut pendapat mereka. Sehingga mereka berkata, Guru, apa kamu tidak peduli dengan kami? Kami mau binasa. Ketika gemuruh, ombak, gelombang, ribut banget, Yesus nggak bangun, Yesus tidur. Dia tenang, dia tahu semua ada di tangan Bapa. Tapi ketika gemuruh dari murid-murid Tuhan terdengar pada dia, yaitu mereka, apakah engkau tidak peduli? Dia bangun. Jadi kalau saudara gemuruh, sedang takut, sedang kebingungan, sedang susah, gemuruh itu sampai di telinga Bapa di surga, sampai di telinga Yesus. Dan Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi ketika juga saya berada di rumah sakit, ada loh takut-takutnya, ada serangan-serangan daripada si jahat. Nanti kamu begini, nanti begini. Ada takut. Tapi saya ingat firman Tuhan, di mana dia katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak takut, saya percaya kepadamu. Saya tahu kepada siapa saya percaya. Allah yang menggantikan saya di atas kayu salib. Dia ambil semua kegagalanku, dia ambil semua kutuk, sakit, penyakit, semua dia ambil. Dan dia tergantung di atas kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Dia menyelesaikan bagi kita sekalian sempurna. Amin. Paling indah, paling bagus kalau kita berada dalam kesulitan, ingat janji Tuhan, ingat apa yang Tuhan buat kita, ingat apa yang dia katakan, ingat apa yang dia ucapkan, bahwa firman Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang dia kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang dia suruh. Coba saudara lihat perjalanan daripada Tuhan Yesus selama dia berada di bumi. Dia beritakan Injil, dia melayani, dan dia sembuhkan semua orang sakit yang datang padanya. Jadi kalau saudara sakit, itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak beri penyakit. Kalau dia beri penyakit, maka dia tidak usah sembuhkan orang sakit yang datang padanya. Semua yang sakit dia sembuhkan. Yang bongkok dia lurusin, yang buta dia buat melihat, yang lumpuh dia buat berjalan, bahkan yang mati dia bangkitkan, yang kusta dia hadirkan. Semua dia lakukan. Sakit penyakit tidak berasal dari Tuhan, tapi dari si jahat, dari dosa kita, dari kesalahan kita, dari kelalaian kita makan tidak teratur, kita makan sembarangan, itu mengundang penyakit kan. Jadi bukan dari Tuhan. Jangan kalau kita sakit, Tuhan biarlah saya menderita, bisa saya merasakan penderitaan ini. Saya sudah merasakan penderitaan daripada Yesus. Ngarang-ngarang. Bukan kan ada orang suka berdoa begini, Tuhan
kita lahir baru, pembaharuan darah, memang kita orang berdosa. Tapi setelah kita pembaharuan baru, firman Tuhan berkata, di dalam Kristus, saudara dan saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu terlalu baik, amat baik, dan tidak pernah tinggalkan kita. Saya anggap Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Dia tarik kayak spons begitu, dia serap semua dosa kita, serap semua kutuk, sakit penyakit, supaya di dalam Dia kita bisa didamaikan dengan Bapa di dalam surga. 2 Korintus 5 ayat 21. Saya renungkan baik-baik, semua dosa kita Tuhan tanggung. Jadi jangan terus-menerus kita merasa orang berdosa. Memang kita berbuat dosa, kita minta ampun, kita minta belas kasihan daripada Tuhan, ampuni dosa kita. Tapi kalau terus-menerus orang merasa berdosa, maka pengorbanan daripada Yesus Kristus di atas kayu salib sia-sia. Dia sungguh tebus kita, Dia sungguh tergantung di atas kayu salib, Dia sungguh membersihkan saudara dan saya dengan darah anak Allah. Selamat ya, kita adalah anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam Galatia 3 ayat 13 itu, semua kutuk kita Dia tanggung. Dia menjadi orang terkutuk. Dia mati di antara orang terkutuk. Dia terkutuk untuk siapa? Dia kudus kok. Tapi Dia merendahkan diri. Dia menjadi manusia 100% untuk tarik semua dosa dan kesalahan kita. Dia merasakan penderitaan kita ketika Dia dicambuk, ketika Dia ditaruh mahkota duri, ketika Dia ditempeleng, bayangkan, diludahin. Itu semuanya Dia tanggung. Semua kita pernah mengalami dikhianati, pernah mengalami dibohongi, pernah mengalami terpukul. Kemarin ada seorang telepon saya, dia bilang, selama pandemi ini saya terpukul, suami saya tinggalkan saya, bisnis saya berantakan, habis ludas semuanya. Tuhan sudah menanggung begini di atas kayu salib. Tapi sekarang saya bangkit, saya bangkit. Saya tahu Tuhan menolong saya. Biarlah kita semua punya semangat, punya harapan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita punya harapan yang utuh, dan harapan kita tidak sia-sia karena Dia yang berjanji, yang pasti dan pasti